Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa berkumpul di tempat ini. Senang sekali kita bisa mengadakan ibadah walaupun jarak memisahkan kita, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Dan kita siapkan hati kita. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku perlu, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau yang berkata atas pujian kami naikkan syukur kami atas kebaikan-Mu. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, Yesus. Haleluya. Benar Tuhan bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau sajalah Allah yang terima hormat dari kami Tuhan. Kami buka ibadah kami Tuhan, biar Engkau yang menjamah ibadah kami dari awal hingga pertengahan ibadah, hingga pada akhir pertengahan ibadah kami Tuhan. Biar Engkau yang beracara Tuhan, biarkan Engkau yang memimpin ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya, amin. Kita mau bersorak, kita mau memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bertepuk tangan di rumah kita, walaupun juga di rumah kita tetap bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya.
hati kita, mari kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan sajalah yang layak terima pujian kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan dari awal, katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita kembali ada di dalam ibadah awal bulan. Dan saya percaya bahwa bulan kemarin waktu Bapak Ibu lewatinya, ya, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan. Tetapi hari ini kita ada, saya tahu bahwa ini adalah waktu yang baik, di mana Bapak Ibu bisa menikmati hari-hari yang baik bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sore hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi, mari saja kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Ratapan pasalnya yang ketiga ayat 22 dan 24, demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, kalau kita berbicara tentang kebaikan Tuhan, kita berbicara tentang kasih dan rahmat Tuhan. Nah, maka ini tak henti-hentinya dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu bisa melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan bahkan tahun demi tahun. Itu semua oleh karena kebaikan dan rahmat Tuhan yang bisa kita alami sehingga kita bisa melewati semuanya. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ada beberapa hal penting
yang perlu kita miliki untuk dapat menikmati kebaikan Tuhan. Nah, mari kita baca di dalam Amsal pasalnya yang ke-22 ayat 11. Amsal 22 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, Amsal pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Nah, saudara, kalau saudara mau lihat hari-hari saudara baik, maka saudara harus menjaga kesucian hati saudara. Di kitab Amsal bilang orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Nah, hari-hari ini banyak orang bisa saja berbicara dengan manis, mulut mereka keluar dengan kata-kata yang manis, tetapi belum tentu hati mereka suci. Nah, sesuatu yang keluar dari mulut kita yang manis itu perlu juga kita harus selidiki hati kita. Kalau tidak semua yang kita bicarakan itu hampa, Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya yang pertama bagaimana supaya kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, yaitu kita harus jadi sahabatnya Tuhan. Ya. Orang yang menjadi sahabat Tuhan berarti dia harus menjaga kesucian hatinya. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 14 dan 15, ya, dan tadi Amsal 22 ayat 11. Di situ dikatakan orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja, menjadi sahabat Allah, maka syarat utama adalah perbuatan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kalau kita hanya menjadi orang-orang yang biasa saja dari minggu ke minggu hidup kita seperti yang kita jalani, tetapi tidak ada membawa sebuah perubahan, maka semuanya yang kita lakukan tidak berarti apa-apa. Ini hal yang pertama, bagaimana supaya kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Hal yang kedua di sini dikatakan belajar untuk mengukur diri sendiri. Di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat 1. Di situ dikatakan jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Maksudnya agar supaya kita bisa dilatih oleh Tuhan untuk dapat mengintrospeksi diri kita. Bukannya memeriksa keberadaan orang lain. Kalau Tuhan yang mengatur hidup kita, maka Ia akan menuntun kita meraih kemenangan dalam hidup kita. Jadi saudara, jangan kita lebih banyak mengukur orang lain, jangan kita banyak menilai orang lain, jangan banyak kita menghakimi orang lain, padahal diri kita sendiri kita tidak bisa mengukur. Ya, itu sebabnya kalau saudara sering mengukur kehidupan orang lain, tapi diri saudara sendiri, saudara nggak tahu bahwa diri saudara lebih banyak bersalah. Kadang-kala kita menunjuk satu orang dengan jari kita, tetapi 3 jari menunjuk diri kita. Itu sebabnya kita belajar bagaimana supaya jangan menghakimi atau mengukur orang lain. Tetapi kita mengukur diri kita dulu. Ya, kita memperbaiki diri kita, baru kita bisa berbicara kepada yang orang lain. Ini hal yang kedua yang Tuhan ingin supaya kita bisa menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Hal yang ketiga di sini dikatakan, buka tangan untuk Tuhan. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 36, di situ dibilang begini, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam riba. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Apa yang kita berikan, Tuhan akan gantikan dengan takaran yang sama kepada kita. Artinya Tuhan akan menggantikan dengan apa? Dengan jumlah yang lebih sesuai dengan ayat tersebut di atas. Saudara, ini yang kita perlu coba belajar untuk mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Seringkali kita menuntut orang untuk memberi, padahal diri kita sendiri kita enggak mau belajar untuk memberi. Nah, kalau saudara ingin supaya saudara mau diberkati Tuhan, saudara ingin supaya saudara menikmati kebaikan Tuhan, maka saudara belajar untuk memberi, belajar dengan hal-hal yang kecil. Maka saudara juga bisa belajar untuk dipercaya untuk hal-hal yang besar. Ini yang penting Bapak Ibu. Bagaimana kita belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Supaya kita bisa menikmati hari-hari kita yang baik juga dengan Tuhan. Saya tidak memaksa saudara, saya tidak
mengajak saudara untuk bagaimana supaya kau tidak usah ini, ya tetap lakukan, berikan. Tapi ada ukuran yang Tuhan ingin di dalam kehidupan kita. Kalau saudara belajar ya menabur dengan benar, maka apa yang saudara berikan itu tidak pernah Tuhan tidak gantikan. Tuhan gantikan bahkan berlipat-lipat kali ganda apa yang saudara berikan. Hal yang keempat di sini dikatakan, kita harus peduli tentang apa? Pembangunan atau tubuh Kristus. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 10 bilang gini, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, saudara, kita ada di musim pandemi ya, dan hari-hari ini kita boleh melihat ya, hampir semua yayasan, gereja, bahkan orang-orang yang punya uang, mereka belajar menabur, mereka belajar memberi, peduli terhadap sesama, peduli terhadap orang-orang yang ada di jalan, peduli terhadap orang-orang yang hari-hari ini mereka lagi kehilangan pekerjaan, mereka lagi kehilangan makanan. Ada orang-orang yang belajar datang menabur, memberi, sehingga kita boleh melihat bagaimana tangan Tuhan turun atas kehidupan orang-orang tersebut. Dan mereka menikmati hal-hal yang baik. Bukan berarti kita memberi dengan motivasi, oh kalau saya memberi supaya saya diberkati. Saya memberi, bukan, kita memberi dari ketulusan hati kita. Ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Dan hal yang kelima atau yang terakhir, dikatakan di sini bahwa kita harus jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Poin yang kelima ini sangat penting sekali bagi kita. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Ada banyak ya anak-anak Tuhan hari-hari ini. Mereka sudah tidak bisa lagi membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Mereka mengalami tekanan, mereka mengalami depresi. Dan yang tadinya rohnya mereka berkobar-kobar, berdoa, membaca firman Tuhan. Tetapi dengan ada tekanan ini, mereka mulai kehilangan hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan mau di saat musim apapun, sekalipun musim berganti musim, tetapi kita tetap harus menjaga hubungan kita, membangun hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Saudara, belajar ya, kalau kita lihat hubungan suami istri, kalau mereka membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, mereka membangun hubungan yang intim, maka di situ mereka mengalami ketenangan, mereka mengalami kebahagiaan. Demikian juga waktu kita punya hubungan yang baik dengan Bapa kita yang di surga. Apa yang engkau perlukan hari ini? Percaya bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan permintaan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu yang ada di rumah, bahkan yang ada di tempat ini, Bapak Ibu hari-hari ini, biar kita minta supaya dalam setiap langkah kita menikmati kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Firman Tuhan katakan kita menikmati rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Ya, artinya tidak ada limitnya, terus menerus, asal kita menjalani 5 persyaratan yang tadi. Mari kita tunduk kepala kita dan kita berdoa biar kita minta supaya rahmat Tuhan yang baru itu selalu menaungi kita. Biar roh kita kembali yang tadinya sudah mulai hilang ya semangat kita, yang tadinya sudah mulai pudar. Mari kita minta sama Tuhan, Tuhan, saya mau Tuhan biar Engkau mengurapi saya. Biar Tuhan Engkau kembalikan rohmu itu, biar rohku menyala-nyala untuk tetap melayani Engkau. Dan biar hari-hari ini saya menikmati kebaikan yang daripadamu. Mari kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur pada sore hari ini. Kami boleh bisa menikmati akan kebaikan Tuhan. Kami boleh belajar sore hari ini. Bagaimana supaya hari-hari di mana kami jalani ini Tuhan. Biar kami dituntun oleh Engkau. Biar kami selalu dilindungi oleh Engkau. Dan hamba berdoa Tuhan bagi setiap kami yang ada di tempat ini. Bahkan yang ada di rumah. Tuhan Engkau mengerti keadaan mereka. Engkau tahu hati mereka. Apa yang mereka lagi perlukan hari-hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati hidup mereka. Biar mereka menikmati dan mengecap kebaikan-Mu Tuhan. Setiap hari. Dan kami percaya kami akan melewati masa-masa ini
bersama dengan Engkau. Sehingga kami keluar bagaikan seorang pemenang. Dan kami akan berkata, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Hamba percaya umat-Mu akan mengalami mujizat Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang sudah Tuhan retak rumah tangga, Tuhan pulihkan. Mereka yang kehilangan pekerjaan, yang bangkrut, yang lagi mengalami goncangan perekonomian. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Dipulihkan perekonomian mereka, dipulihkan pekerjaan usaha mereka. Supaya mereka boleh berkata, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami juga akan melaksanakan perjamuan kudus. Tuhan juga memberkati umat-Mu Tuhan. Yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini. Persiapkan hati kami. Sehingga kami akan menikmati perjamuan ini Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan mari kita yang ada di tempat ini, kita mau berdoa dan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Turunlah berkat Allah, damai sejahtera, cinta kasih daripadamu, memenuhi setiap umat-Mu. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Menjemput orang yang percaya, masuk bersama-sama dan memerintah dengan Dia di dalam awan-awan permai. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin.